Baiklah teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih untuk ketua kelas. Oke, selanjutnya ya kita menyanyikan salah satu lagu nasional, yaitu Garuda Pancasila. Oke, silakan semuanya berdiri. Oke, sudah siap? Ya, 1, 2, 3. Garuda PJBL itu adalah Project Based Learning atau pembelajaran berbasis proyek ya. Jadi ada proyek yang diberikan kepada kalian, yaitu untuk membuat video praktikum tentang laju reaksi. Masing-masing satu kelompok diberikan satu tema ya yang sudah diberikan minggu lalu. Tujuan pembelajaran kita ya masih sama, yaitu untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Dan yang kedua, untuk membuktikan ya faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Nah, ini sudah duduk di kelompok yang minggu lalu? Sudah. Oke, bagus ya. Jadi masih diingat kelompoknya. LKPD yang minggu lalu sudah diberikan. Bagaimana untuk perkembangannya? Sudah, Ibu. Ya, sekarang silakan dipersiapkan. Ibu berikan waktu sebanyak 10 menit. Ya, silakan didiskusikan kembali dengan anggota kelompok yang lain. Ya, dilengkapi. Ya, mana yang masih salah, tolong diperbaiki dan dibenahi untuk nanti selanjutnya kalian presentasi di depan kelas. Ya, silakan Ibu beri waktu 10 menit ya. Silakan didiskusikan ya menggunakan bahan ajar yang sudah diberikan di grup. Ya, kemudian juga buku dan juga sumber belajar lainnya ya menggunakan internet. Silakan. Ya, silakan buka LKPD-nya. Ya, ada yang belum ya? Ya, ini selesaikan.
Jadi yang belum lengkap LKPD-nya ya dilengkapi ya bagian-bagian yang belum. Jika ada kesulitan ya silakan ditanyakan. Yang ini kelompok berapa? 3. Ya, kelompok 3 apa ada masalah kendala? Ya. Oh, yang ini ya. Yang ini menyusun jadwal. Jadi untuk menyusun jadwal diisi di sini bagian perencanaan proyek. Ya, perencanaan proyek ditulis yaitu pertama ada penentuan judul praktikum. Ya, kemudian kedua menentukan alat dan bahan. Nah, kemudian perencanaan proyeknya apa lagi? Merancang prosedur kerja. Nah, untuk tugas proyeknya ini pada saat kalian melakukan ini pembuatan video praktikum ya. Nah, di sini adalah proses presentasi ya. Oke. Silakan ya, lanjutkan. Jadi kelompok 1 yang mana? Ya, oke. Yang nomor 1 perencanaan proyek di sini yang pertama adalah penentuan judul praktek. Kemudian yang kedua ini adalah menentukan alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum. Kemudian yang ketiga ini adalah merancang ya prosedur kerja. Yang ini tugas proyek di rumah apa yang kalian lakukan tulis, misalnya menyiapkan alat dan bahan, kemudian melakukan video praktikum, gitu kan, kemudian mengedit, gitu ya, mengedit juga termasuk ya, mengedit video praktikum, ya itu juga termasuk dalam kegiatan yang bagian 2 ya, tugas proyek di rumah ya. Jadi perhatikan ya sekali lagi tugas proyek di rumah bentuk kegiatannya apa saja tadi yaitu menyiapkan alat dan bahan, kemudian melakukan melakukan video ya video praktikum, kemudian yang ketiga adalah mengedit ya mengedit video praktikum. Nah yang ketiga itu adalah kegiatan presentasi. Ada lagi di sini kelompok berapa? Kelompok 4. Ada kendala kelompok 4? Bagian presentasi proyek, catatlah setiap pernyataan, tanggapan ataupun saran yang diberikan oleh teman. Ya, oke. Nanti jangan lupa dicatat ya. Ya, Bu. Dan jangan lupa ya kesimpulan dari praktikum yang kalian lakukan. Faktor misalnya contoh ya, faktor suhu. Suhu itu bagaimana? Misalnya semakin tinggi suhu maka ya laju reaksinya juga akan semakin besar. Misalnya contoh seperti itu ya. Jadi ada pernyataan kesimpulan ya. Luas permukaan juga bagaimana? Katalis ya. Ada kendala? Presentasi, kegiatan presentasi di depan kelas. Presentasi terus ya di sini, presentasi di depan kelas. Menentukan. Jadi untuk video praktikumnya ya semuanya sudah Ibu terima ya tadi ya sudah dikirim ya ke WhatsApp-nya Ibu ya. Jadi sudah Ibu terima, masing-masing kelompok juga sudah menyerahkan video praktikum. Bagus sekali ya, sudah menyerahkan sebelum kita pertemuan hari ini. Jadi semuanya sudah siap untuk tampil ya. Oke. Bisa dilanjutkan ya, diselesaikan. Jika ada yang tidak dipahami, silahkan ditanyakan. Ya, coba dilihat dulu. Ini tentang apa? Ya, kita cari katalis misalnya apa pengaruhnya katalis. Tulis di sini katalis adalah pengertiannya katalis dulu. Katalis itu apa? Fungsi katalis dalam laju reaksi apa? Katalis cari dulu pengertian katalis.
katalis apa? Katalis apa? Ya. Katalis apa? Jadi kesimpulan itu yang kamu tulis ya, yang katalis apa? Tambahkan katalis apa? Baju reaksi. Iya. Dari pengertiannya dulu, terus apa peran katalis dalam baju reaksi? Apa? Kelompok yang di belakang kelas 4 sudah siap. Di ini lagi ya, diteliti lagi. 5 menit lagi ya. Ini kelompok 2. Kelompok 2 yang mana dulu? Misalnya menyiapkan alat dan bahan. Terus ini menyiapkan alat dan bahan. Terus melakukan pengambilan video praktikum. Ya. Kegiatan presentasi. Presentasi yang presentasikan video praktikum di depan kelas. Hasil praktikum. Ya, hasil video praktikum di depan kelas. Ya, bisa dari sini tadi. Apa? Sambung di bawah saja. Kan hasil video praktikum. Iya, di depan kelas. Ya, oke. Yang mana lagi yang belum? Sudah. Oke. Ya, melakukan video. Ini melakukan video coret hasilnya praktikum. Praktikum Di depan kelas. enggak, ini kan masih kegiatannya selama pembuatan proyek kan. Jadi menyiapkan alat dan bahan, melakukan video praktikum, kemudian mengedit, proses mengedit. Gitu. Mengedit video praktikum. Oke, sudah? Yang mana lagi yang lain? Sudah semua? Ya, terus ini proses peristiwa apa? Ada pembahasan di sini. Coba cari di Google, cari kata kuncinya. Reaksi kimia pada proses kembang api. Ya, jenis-jenis reaksinya ini misalnya reaksi pengembangan kue menggunakan soda. Ini peristiwa perkaratan besi, ya. Ya, ini pelarutan gula, ya, dengan menggunakan dengan pengaruh suhu. Ya, tulis masing-masing nomor 1 peristiwanya apa ya. Kelompok 1 sudah selesai. Ibu. Oke, waktunya 3 menit lagi ya sebelum kita melakukan presentasi hasil praktek yang sudah diberikan. Bluetooth device is ready to pair. Ya, sambil kalian menyelesaikan LKPD, jadi Ibu jelaskan juga tentang ya teknik penilaian ya. Teknik penilaian seperti biasa ada 3, penilaian pengetahuan, keterampilan dan juga sikap ya. Jadi untuk pengetahuan yang dinilai ada LKPD-nya kalian dan juga nanti ada proses dari pembelajaran. Kemudian keterampilan yaitu ya proses ya bagaimana kalian melakukan praktikum yang terlihat nanti di video praktikumnya kalian. Kemudian nanti bagaimana kalian melakukan presentasi ya.
sikap, ya yang dinilai adalah bagaimana kalian tadi bekerja sama, jujur, bertanggung jawab, ya itu. Jadi semua poin-poin sikap itu dinilai. Jadi jangan hanya satu dua orang yang kerja ya, tapi semuanya harus aktif, ya harus aktif dan juga bekerja sama, ya. Oke, apakah sudah selesai? Siap untuk presentasi? Sudah siap? Oke, jadi kalau kelompok 2 bagaimana? Sedikit lagi? Ya. Oke, kita tunggu sedikit lagi ya. Kelompoknya Bayem ya, kelompok 3 ya. Sudah? Oke, siap ya. Oke, Ibu siapkan ya video-video yang sudah kalian kirim ya. The Bluetooth device is connected successfully. Oke, sekarang kita mulai ya. Jadi sekarang saatnya kita lanjut pada sintak berikutnya, yaitu kita presentasi. Jadi masing-masing kelompok nanti akan maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Dimulai dari kelompok 1. Jadi kalian presentasikan dulu LKPD-nya kalian ya, mulai dari judul praktikumnya, kemudian alat dan bahan, dan prosedur kerja. Ya, oke, baiklah. Sekarang kita persilakan untuk kelompok 1 maju mempresentasikan video praktikum yang sudah dibuat di rumah. Ya, silakan kelompok 1 maju. Ya. Ya. Ya, silakan. Dibacakan dulu LKPD-nya. Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman sekalian, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami, yang mana melalui LKPD yang telah disiapkan. Langsung di tugas proyek ya, yang halaman berikut. Yang pertama, kami menentukan topik percobaan yang akan dirancang. Yang pertama topiknya itu pengaruh konsentrasi pada laju reaksi. Yang kemudian tujuan dari praktikum ini yaitu untuk mengetahui pengaruh konsentrasi pada laju reaksi. Alat dan bahan yang kami gunakan yang pertama 3 buah balon karet, 3 botol kosong, 3 botol cuka, 1 bungkus soda kue, pisau, gunting, dan corong. Prosedur kerja. Yang pertama, masukkan 1/2 sendok soda kue ke dalam balon kuning, ke balon jingga 1 sendok, dan ke balon biru 2 sendok. Langkah kedua, memasukkan cuka pada masing-masing botol. Selanjutnya, masukkan balon ke leher botol. Tuangkan soda ke dalam botol. Setelah itu mengamati apa yang terjadi pada balon tersebut. Oke, jadi Ibu tampilkan hasil dari praktik di rumah ya. Judulnya tadi apa? Ya, pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi. Oke, jadi teman-temannya ya, tolong diperhatikan hasil dari videonya ya. Ya, Ibu tampilkan
3 botol cuka, 1 bungkus soda kue, dan alat yang digunakan adalah 1 buah pisau, 1 buah gunting, dan 1 buah corong. Langkah yang pertama yaitu memasukkan setengah sendok soda kue ke dalam balon kuning. Kemudian ke balon jingga sebanyak 1 sendok. Setelah itu ke balon biru sebanyak 2 sendok. Memasukkan cuka pada masing-masing botol. Langkah selanjutnya, kita memasukkan masing-masing balon ke leher botol. Menuangkan soda ke dalam botol. Mengamati apa yang terjadi pada balon tersebut. Dari percobaan yang kita lakukan, balon biru terlihat lebih besar dibandingkan dengan balon yang lainnya. Karena cuka memiliki rumus CH3COH yang bersifat asam, dan baking soda memiliki rumus NaHCO3 yang bersifat basa. Ketika senyawa yang bersifat asam dicampurkan dengan senyawa yang bersifat basa, maka akan menghasilkan senyawa yang bersifat netral. Ketika soda kue tercampur dengan cuka, terjadi gelembung-gelembung yang banyak pada botol. Gelembung-gelembung gas tersebut adalah gas karbon dioksida yang dapat mendorong gas oksigen di atasnya, sehingga lama-kelamaan balon membesar sampai tidak ada gelembung lagi. Perbedaan jumlah soda kue yang dilarutkan dengan cuka dapat mempengaruhi reaksi pengembangan pada balon, sehingga konsentrasi dalam suatu reaksi dapat mempengaruhi laju reaksi. Karena semakin besar konsentrasi, maka tumbukan antar partikel akan semakin sering terjadi. Nah, itulah tadi video praktikum tentang pengaruh konsentrasi pada laju reaksi. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Oke, beri tepuk tangan. Bagus ya, tadi video praktikumnya tentang pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi. Jadi ada yang ditambahkan dari kelompok 1 tentang videonya? Ada tambahan? Sudah cukup? Ya, bagaimana teman-teman yang lain? Sudah, Bu. Nah, jadi sudah terlihat jelas, ada tanggapan? Bagaimana video yang mereka sudah buat? Ya, coba siapa yang memberikan tanggapannya? Bagaimana komentar kalian? Ya, apakah videonya sudah bagus? Bagus? Ya, bagus ya. Jadi sudah sesuai. Ada tadi judul, ada padat dan bahan, ya. Kemudian ada juga prosedur kerja, ada keterangan juga, ya. Kemudian tadi kelihatan juga gambarnya ya. Oke, sekarang berikan tepuk tangan untuk kelompok. Silakan kembali ke mejanya ya untuk kelompok 1. Selanjutnya yaitu kelompok 2 ya. Kelompok 2 pengaruh apa? Pengaruh suhu. Ya, silakan maju kelompok 2. Ya, silakan kelompok 2. Oke, kelompok 2 tim cewek ya, tim cewek-cewek. Ciwi-ciwi. Ya. Ya, menghadap ke teman-teman kalian ya, sejajar. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan membacakan hasil kerja sama kami dalam bentuk LKPD. Yang pertama, kami akan membacakan topik yang ditentukan. Topik percobaan yang ditentukan yaitu pengaruh suhu terhadap laju reaksi. Tujuan
keperluannya untuk mengetahui pengaruh suhu terhadap laju reaksi. Di sini ada alat dan bahan. Alatnya yaitu gunting, gelas, dan sendok, alat tulis dan lakban. Bahannya jasur, air panas, dingin, dan biasa. Di sini ada prosedur kerja. Yang pertama yaitu menyiapkan alat dan bahan yang digunakan, dan yang kedua tuangkan air di masing-masing gelas yang sudah diberi nama, dan yang ketiga tuangkan jasur di masing-masing gelas sebanyak 1 sendok, aduk sehingga larut, dan yang kelima yaitu lihatlah perbedaan waktu larutannya. Ada lagi tambahan? Videonya yang mana? Yang terakhir ya, yang video praktikum. Oke, jadi teman-temannya dilihat bagaimana hasil ya video praktek yang mereka lakukan di rumah ya untuk kelompok 2. Kita nonton bersama-sama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 2. Pertama-tama kami akan memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, nama saya Dinda Hayu. Perkenalkan, nama saya Fadila. Perkenalkan, nama saya Eva. Perkenalkan, nama saya Diva. Kami akan menunjukkan hasil praktikum tentang menyalurkan gas terus dan laju reaksi sebanyak 1 sendok. Pertama-tama kita harus menuangkan air biasa. Kedua, kita tuangkan air panas, air dingin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, jadi tadi kelompok 2 videonya sudah diputar ya. Jadi pengaruhnya adalah pengaruh suhu ya terhadap laju reaksi. Tadi menggunakan 3 jenis air ya. Nah, air apa saja? Air panas, air Dingin dan air biasa. Dari ketiga air itu mana yang paling cepat larut? Air biasa. Air biasa, bukan air panas. Ya, yakin? Yakin, Bu. Oke. Dari kelompok 2 diperoleh hasil ternyata yang cepat larut itu yang air biasa ketimbang dengan air panas. Ya, ada tanggapan dari kelompok lain. Apakah benar sudah? Bagaimana? Harusnya bagaimana? Ya, coba berdiri. Siapa mau ini? Ya, coba Salwa berdiri. Harusnya seperti apa? Kalau menurut saya seharusnya air panas lebih cepat larut daripada air biasa karena panas jadi itu. Oke, terima kasih. Oke, jadi untuk kelompok 2 tadi sudah bagus ya videonya. Cuma ada kesalahan sedikit ya. Jadi kesalahannya adalah mungkin pada saat pembuatan video suhu antara air panas dan air biasa itu sudah tidak terlalu beda jauh. Jadi pada ketika mungkin kalian sudah tuang itu tidak langsung tidak langsung dimasukkan serbuk minumannya tadi, sehingga yang airnya tadi awalnya panas sudah sempat turun suhunya. Jadi mendekati suhu biasa. Jadi ketika kalian aduk bisa jadi proses pengadukannya yang berbeda. Yang air suhu biasa ya pengadukannya lebih cepat ya, lebih cepat diaduk sehingga pengadukan yang lebih cepat itu juga akan mempengaruhi laju reaksi. Ya, seperti kalau kalian mengaduk minuman, semakin kalian cepat mengaduk berarti akan semakin cepat larut. Nah, tadi di situ adalah satu sedikit kesalahan ya. Tapi nanti yang perlu ditambahkan adalah tolong perbedaan suhunya dibuat range-nya agak jauh. Air yang sangat dingin, air biasa, dan yang suhunya lebih tinggi, air panas gitu. Jadi akan terjadi perbedaannya bahwa yang harusnya adalah air panas ya, karena semakin tinggi suhu dia akan semakin cepat larut. Lajunya juga laju reaksinya akan semakin tinggi. Oke, bagus untuk kelompok 2. Beri tepuk tangan buat mereka. Oke.
Siap-siap untuk kelompok 3. Oke, kelompok 3 silakan maju ya, presentasikan hasil proyeknya kalian. Ya ini cewek-cewek ini. Oke, menghadap ke temannya kalian. Maju lagi, maju. Nah, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil praktikum kami dan hasil kerja kami dalam bentuk LKPD. Pertama yang akan kami bacakan yaitu topik percobaan yang akan kami lakukan yaitu radiasi yang dipengaruhi luas permukaan. Tujuannya untuk mengetahui radiasi yang dipengaruhi luas permukaan dalam percobaan bola halus dan bola kasar. Dan bahan yang kami gunakan yang pertama alatnya 2 cangkir kaca, 2 piring kecil, 1 sendok dan stopwatch. Bahannya air, gula halus dan gula kasar. Terus prosedur kerjanya menyiapkan alat dan bahan, mengambil larutan yaitu gula halus dan gula kasar, lalu masukkan gula kasar ke larutan seperti air dan tunggu larut. Kemudian memasukkan gula halus ke larutan dan tunggu larut dan hitung menggunakan stopwatch. Oke, sudah? Oke, Ibu tampilkan videonya. Hasil kerja kalian. Oke, ini ya. Oke, putar ya. Yang lainnya tolong diperhatikan ya, kita nonton bersama-sama. Lalu diaduk-aduk dan kita akan menghitung waktu saat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan melakukan praktikum tentang laju reaksi yang dipandu tentang oleh dibuat permukaan. Dulu, perkenalkan nama saya Deyanti. Saya Muhammad Ibrahim. Saya Namira. Saya Rizkwati. Berikut videonya. Yang pertama, siapkan alat bahan dari 2 gelas air, gula halus dan kasar, dan stopwatch. Pertama, masukkan gula kasar ke dalam gelas yang berisi air hangat dan diaduk-aduk agar gula tersebut terlarut dalam air. Dan kita akan menghitung waktu gula terlarut menggunakan stopwatch yang sudah kita sediakan sebelumnya. Dan gula tersebut terlarut dalam air dengan waktu 29 detik. Percobaan yang kedua, masukkan gula halus ke dalam gelas yang berisi air hangat, lalu diaduk-aduk dan kita akan menghitung waktu gula terlarut tersebut menggunakan stopwatch seperti percobaan yang pertama. Dan waktu gula terlarut dalam air yaitu dengan waktu 17 detik. Itulah hasil praktikum kami kali ini. Jika ada kekurangan atau kesalahan kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kasar dan juga gula halus ya. Yang mana yang lebih cepat larut? Gula halus. Gula halus ya, berarti yang laju reaksinya lebih besar adalah gula halus. Berarti kesimpulannya adalah untuk luas permukaan ya, semakin besar luas permukaan maka semakin juga cepat suatu laju reaksinya ya, suatu reaksi. Oke, ada tanggapan dari teman-temannya? Tidak ada? Ya. Oke, bagus ya. Oke, sekarang silakan kelompok 3 kembali ke bangkunya ya. Kita lanjutkan. Oke, sekarang kita beralih pada kelompok selanjutnya, yaitu kelompok 4. Kelompok 4 silakan maju. Depan lagi, maju lagi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum saya mulai untuk mempresentasikan hasil kerja praktikum kami, pertama-tama saya mengucapkan kepada Ibu Mujaria karena telah memberikan kami waktu untuk mempresentasikan pada pagi ini. Di sini kami akan mempresentasikan yaitu pengaruh katalis terhadap laju reaksi. Baiklah, saya silakan. Percobaan yaitu pengaruh katalis pada laju reaksi perkaratan pada logam aluminium. Tujuannya yaitu untuk mengetahui perubahan apa yang terjadi pada pengaruh katalis terhadap laju reaksi. Alat dan bahannya yaitu alat 3 buah gelas, 1 buah sendok, 1 buah mangkok. Bahannya yaitu 1 botol cuka, 1 botol pemutih, dan 1 bekas kaleng susu. Prosedur kerjanya itu siapkan 3 buah gelas yang kosong dan juga siapkan 3 buah potong bekas kaleng susu. Lalu di gelas yang pertama tuangkan 3 sendok cuka, di gelas yang kedua tuangkan 3 sendok juga pemutih, dan di gelas yang ketiga campurkan cuka dan pemutih masing-masing 2 sendok. Setelah itu masukkan potongan bekas kaleng susu ke masing-masing gelas tersebut dan tuangkan perubahan apa yang terjadi. Oke, sudah? Oke, sekarang Ibu tampilkan hasil videonya yang ini ya. Oke, teman-temannya tolong diperhatikan, kita nonton bersama. Agil, ya Agil dan Adam jangan bermain terus ya. Tolong diperhatikan hasil ya proyek temanmu ya. Silakan lihat di depan, oke? Dan kelompok saya yang pertama, perkenalkan nama saya Risma. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami dari kelompok 4 akan melakukan praktikum yaitu pengaruh katalis terhadap laju reaksi yang menggunakan air cuka dan pemutih. Baiklah, di sini saya akan memperkenalkan kelompok saya yang pertama. Perkenalkan nama saya Risma. Perkenalkan nama saya Nur Hikmah. Perkenalkan nama saya Wijaya. Perkenalkan nama saya Nurul Hamizah. Perkenalkan nama saya Putra Wijaya. Baiklah, kami akan melakukan praktikum tersebut. Gelas yang pertama, tuangkan cuka sebanyak 3 sendok. Di gelas kedua, tuangkan air pemutih sebanyak 3 sendok juga. Di gelas yang ketiga, campurkan cuka dan pemutih masing-masing ukurannya sebanding yaitu 2 buah. Setelah itu masukkan potongan kaleng susu yang telah dipotong sama rata ke dalam sampel yang telah kita tuang tadi. Lalu ditunggu beberapa saat sampai mengalami perubahan.
diperlukan sekitar 10 menit dan ternyata perubahan yang terjadi yaitu pada campuran pemutih plus cuka. Terjadi perubahan warna menjadi kuning dari daratan besi kaleng tersebut. Sedangkan pada air cuka tidak mengalami perubahan apa-apa. Ternyata pada air pemutih juga mengalami perubahan warna yaitu menjadi hijau, tetapi pada perubahan ini tidak terlalu nampak sekali. Baiklah, sekian dari praktikum yang kami lakukan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Oke, berikan tepuk tangan. Oke, jadi bagus ya. Kelompok 4 sudah menampilkan pengaruh katalis. Ada yang mau ditambahkan kelompok 4? Apa? Tidak ada? Jadi untuk katalis, apa itu katalis? Ya, zat yang berfungsi untuk mempercepat laju reaksi. Jadi dia gunanya untuk mempercepat laju reaksi. Nah, tadi di situ yang mana menjadi katalisatornya? Yaitu campuran antara pemutih dan juga cuka. Oke, jadi di situ kelihatan ya yang ketika ditambahkan katalis maka akan mempercepat proses reaksi perkaratan ya pada lempeng apa tadi itu? Aluminium ya, aluminium yang terbuat dari kaleng susu ya. Oke. Jadi ketika ditambahkan katalis maka akan mempercepat laju reaksi. Oke, jadi silakan kembali ke tempatnya. Kelompok 4 kita berikan tepuk tangan. Berikutnya kelompok 5 ya. Kelompok 5 juga dengan judul yang sama, silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin melakukan presentasi tentang proyek pengaruh katalis terhadap laju reaksi. Yang pertama yaitu menentukan topik percobaan, yang di mana topik percobaan yaitu pengaruh katalis terhadap laju reaksi. Yang kedua yaitu tujuannya untuk mengetahui perubahan apa yang terjadi pada peniti yang dicampur dengan pemutih dan asam cuka. Terus alat dan bahan, yang pertama alatnya yaitu gelas plastik, sendok, dan stik es krim. Bahannya yaitu peniti, asam cuka, dan pemutih. Langkah-langkah kerja yang pertama yaitu siapkan alat yang bahan yang ingin digunakan. Yang kedua, tuangkan 1 sendok pemutih ke gelas 1 dan 2 sendok ke gelas 2. Setelah itu, tuangkan asam cuka 2 sendok ke gelas 1 dan 1 sendok ke gelas 2. Lalu itu aduk kedua gelas tersebut dengan stik es krim. Dan setelah itu mengamati apa yang terjadi pada peniti tersebut. Oke, sekarang kita tampilkan ya hasil dari proyek mereka di rumah. Yang ini ya. Ya, Bu. Oke, kita nonton bersama-sama hasil proyek mereka. Terhadap laju reaksi. Sebelum melakukan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini perkenalkan saya Salwa. Saya perwakilan dari kelompok 5 ingin melakukan percobaan atau praktikum tentang pengaruh katalis terhadap laju reaksi. Sebelum melakukan praktikum atau percobaan, langkah selanjutnya yaitu mempersiapkan alat dan bahan. Alat dan bahan yang digunakan yaitu diagram peniti, 2 gelas plastik atau wadah, 1 botol asam cuka, 1 botol pemutih pakaian atau
sebanyak 2 sendok ke dalam gelas buah. Setelah dimasukkan pemutih ke dalam gelas 1 dan gelas 2, selanjutnya yaitu menuangkan cuka ke dalam gelas 1 sebanyak 2 sendok. Setelah dimasukkan cuka ke gelas 1, selanjutnya yaitu memasukkan cuka ke dalam gelas 2 sebanyak 1 sendok. Selanjutnya yaitu mengaduk kedua gelas tersebut dengan menggunakan stik es krim. Jika semuanya sudah diaduk, langkah selanjutnya yaitu memasukkan pemutih ke masing-masing gelas dengan secara bersamaan. Setelah menaruhkan pemutih ke dalam masing-masing gelas, yaitu kita akan menunggu selama kurang lebih 2 menit. Setelah menaruhkan pemutih ke dalam masing-masing gelas, yaitu kita akan menunggu selama kurang lebih 2 menit. Juga banyak karat ya, sama prosesnya adalah reaksi perkaratan. Ada yang ingin ditambahkan dari kelompok 5? Tidak ada. Oke, terima kasih. Silakan kembali ke ya, jadi bagus ya, semuanya sudah melaksanakan tugas proyek di rumah dengan sebaik-baiknya ya, sesuai dengan yang sudah Ibu instruksikan minggu lalu ya. Mungkin ada beberapa kelompok ya yang masih ada kekurangan sedikit-sedikit, itu tidak apa-apa, nanti kedepannya diperbaiki lagi ya. Oke, untuk dari 5 video itu ya, yang menurut Ibu ya bagus ya dari segi prosesnya ya, proses praktikumnya benar ya, kemudian lengkap, ada alat dan bahan, ada tujuan, kemudian ada kesimpulan. Nah, kemudian cara pengambilan yang benar ya. Nah, oke, untuk yang paling bagus menurut kalian mana kelompok berapa? Kelompok 1. Kelompok 1 kesimpulan kelompok 1. Ya. Mana kira-kira yang paling baik videonya? Yang menurut kalian? Kan kalian tadi sudah menonton bersama-sama ya, sudah menilai mana kira-kira yang paling lengkap? Kelompok 1. Dari Ibu saja. Ya, mana menurut kalian? Yang terbanyak kelompok berapa? 3. Ya, yang paling bagus adalah kelompok 1. Ya, kelompok 1 tadi bagus ya, sudah lengkap ada keterangannya. Kelompok 3 juga tadi bagus ya, cuma gambarnya kecil, tapi tidak apa-apa ya, tapi sudah bagus ya, itu karena tadi juga terlihat jelas prosesnya juga benar ya, itu. Kemudian yang kelompok 5 juga tadi juga sudah bagus, 4 juga, dan kelompok 3 juga sudah bagus ya. Jadi ada kekurangan sedikit-sedikit itu
ya untuk kedepannya diperbaiki lagi. Oke, sekarang ya tadi sudah presentasi, sekarang kita buat kesimpulan ya. Kesimpulan apa yang sudah kita peroleh dari kegiatan pembelajaran hari ini? Ya, coba siapa yang mau berdiri membuat kesimpulan? Oke, silakan Syariana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulannya yaitu laju reaksi didefinisikan sebagai perubahan konsentrasi reaktan atau produk setiap satuan waktu. Laju reaksi reaktan diberi tanda negatif karena selama reaksi berlangsung konsentrasinya berkurang. Sedangkan laju reaksi produk diberi tanda positif karena selama reaksi berlangsung konsentrasinya bertambah. Katalis adalah zat yang berfungsi untuk mempercepat terjadinya suatu reaksi, akan tetapi pada akhir reaksi didapatkan kembali. Peran katalis terhadap laju reaksi adalah menurunkan energi aktivitas sehingga reaksi berlangsung lebih cepat. Oke, berikan tepuk tangan. Tadi sudah ada kesimpulan tentang bagaimana pengertian laju reaksi dan juga faktor yang salah satunya adalah katalis. Selain katalis, apalagi faktor yang mempengaruhi laju reaksi? Ada konsentrasi. Ada apa lagi? Suhu. Ya, ada suhu, luas permukaan dan juga katalis. Ya, tadi ya 4. Jadi ingat, faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi disebabkan oleh 4. Ada konsentrasi, suhu, ya, luas permukaan dan juga katalis. Di mana untuk konsentrasi, semakin besar konsentrasi suatu zat, maka semakin tinggi juga laju reaksi. Tadi sudah dibuktikan pada prosesnya tadi, contohnya yaitu tentang ini ya, campuran antara cuka dan juga soda yang menghasilkan gelembung gas pada balon. Terlihat yang lebih banyak campuran zatnya, sodanya tadi, artinya konsentrasinya juga semakin tinggi, maka terlihat juga balonnya akan semakin besar atau lebih besar gitu ya. Jadi untuk konsentrasi ingat, semakin besar konsentrasi maka akan semakin tinggi laju reaksi. Suhu bagaimana? Suhu semakin tinggi suhu maka semakin tinggi juga laju reaksi ya. Kemudian yang ketiga, luas permukaan ya. Semakin besar ya luas permukaan maka laju reaksinya juga semakin tinggi ya. Dan katalis ya, katalis berfungsi untuk mempercepat laju reaksi ya. Ditambahkannya katalis itu ya, dia akan memproses ya, membuat proses laju reaksi itu akan semakin cepat. Tetapi ingat bahwa katalis dia tidak ikut bereaksi ya, dia hanya tugasnya untuk mempercepat gitu. Ibarat seperti seorang supporter gitu ya, menyemangati. Jadi misalnya orang yang bermain itu akan semangat, akan semakin cepat. Tetapi para supporter itu tidak ikut bermain, hanya sebagai penyemangat. Nah begitu juga fungsi katalis, dia tugasnya untuk mempercepat suatu reaksi, tetapi dia tidak ikut bereaksi ya. Oke, tadi sudah selesai. Oke, hari ini silakan bukunya ditutup, ya disimpan. Saatnya kita laksanakan ya post test ya. Oke, jadi post testnya ya secara tertulis ya. Silakan bukunya ya disimpan di dalam tas ya. Jadi di atas meja tidak ada buku. Jadi tolong dikerjakan ya secara mandiri ya. Tolong dikerjakan masing-masing. Soalnya sebanyak 5 nomor ya.
kelompok 5. Ya, dikerjakan sebaik mungkin ya dengan teliti. The Bluetooth device is ready to pair. Tolong dikerjakan dengan sebaik-baiknya ya. Jangan asal silang. Ya, untuk pembelajaran kali ini, siapa yang menyimak dengan baik, maka pasti bisa menjawab soal-soal yang sudah diberikan. Ya. Sudah selesai? Oke, silakan dikumpulkan ya. Yang sudah selesai. Apa yang sudah selesai? Dikumpulkan. Sudah semua? Sudah, Ibu. Oke, terima kasih. Jadi sudah selesai semuanya? Oke, jadi ya kegiatan pembelajaran kita berakhir hari ini. Jadi Ibu infokan kembali minggu depan ya materi yang akan kita pelajari itu adalah keseimbangan kimia ya. Ini kita melangkah pada bab baru. Baiklah, perhatikan ya. Jadi minggu depan baiklah ya kita akan belajar materi baru tentang kesetimbangan kimia ya. Nah untuk hari ini siapa yang ingin memberikan refleksi pembelajaran ya? Bagaimana kegiatan pembelajaran hari ini? Oke, siapa yang bisa? Coba Anggun memberikan refleksi dulu untuk kali ini ya. Ya, refleksi pembelajaran hari ini. Bagaimana menurut Anggun ya?
praktikum, yang mana kita tidak perlu lagi menjelaskan secara detail tentang praktikum kita karena sudah membuat video di luar sekolah, dan kita semuanya menjadi banyak tahu tentang pelajaran yang lain, tentang pengaruh apa semua yang dapat mempercepat laju reaksi. Mungkin itu saja, tidak ada yang kita makan dari teman-teman.